Oke, sorry agak telat nih ya. Jam berapa tadi? Oke, sebentar. Cek, cek, cek. Ada yang join berapa banyak? Hmm. Hmm. So far. Oke, ada yang udah join. Oke, tunggu beberapa 1 menit lagi lah ya. Ngobrol-ngobrol. Suaranya masuk gak ya? Oke. Eh. Ah. Oke. Eh, Rame gak rame, kita mulai aja lah ya. Yang penting ini juga nanti jadi konten yang bakal di re-upload di YouTube-nya Merpati Putih Kolat Cinde. Tentu saja juga di Instagram ya. Oke, jadi program live Instagram dan mungkin nanti TikTok, karena ke depan kita bakal uh, sedikit masif di sosial media. Tentu setidaknya di Merpati Putih Kolat Cinde, karena saya sendiri yang akan memanage konten-kontennya. Oke, hari ini, sore hari ini agak telat tadi, harusnya mungkin 4:30, cuman tadi ada tamu jadi ngobrol sebentar, jadi baru mulai sekarang. Nah, mungkin kalau di live sebelumnya kita membahas tentang setidaknya gerak dasar dari pencaksilat Jawa, terus Mataraman, gaya Mataraman, terutama eh, pencaksilat Merpati Putih yang kita ikuti. Dan sebenarnya masih banyak yang bisa diulas dari eh, gerak dasar tersebut, tapi mungkin nanti bertahap, biar jadi kontennya juga bertahap gitu ya. Dan sore hari ini kita akan bahas sedikit tentang olah nafas Merpati Putih. Tentu saja tidak akan dibahas teknisnya bagaimana caranya, cuman lebih kepada gaya dari latihan Merpati Putih aja gitu ya yang akan dibahas. Nah, jadi Merpati Putih itu salah satu perguruan pencaksilat yang memasukkan unsur olah nafas di dalam latihannya. Baik untuk latihan olah nafasnya dalam bentuk nafas keras untuk power, ya seperti di ditunjukkan di Merpati Putih Kopassus gitu kan. Akhirnya untuk powernya cukup besar untuk ya untuk demonstrasi, misalkan untuk mematahkan benda keras, mematahkan uh, misalkan dari beton cor gitu ya, beton cor dan macam-macam sasaran lainnya di Merpati Putih. Dan di Merpati Putih sendiri untuk sasaran benda kerasnya sendiri juga uh, bertahap ya. Ada dari mungkin dasar satu itu kita mengajarkan setidaknya pematahan beton cor. Beton cor itu bukan beton bata ringan Hebel. Jadi beton cor Merpati Putih itu ada sendiri, ada campurannya semen dan pasir dengan komposisi tertentu. Dan itu wajib dipatahkan dan ada kurikulumnya, Jadi uh, calon anggota atau anggota baru Merpati Putih dasar satu itu pasti diajarkan
bagaimana cara mematahkan benda keras. Tujuannya bukan untuk mematahkan benda keras terus membuang-buang uang gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk menguji power stamina dari anggota merpati putih yang baru misalkan. Karena di tingkat dasar 1 setidaknya terutama untuk yang dewasa setidaknya bisa mematahkan betoncor satu lapis gitu ya. Nah, nanti di tingkat berikutnya dasar 2 ke balik 1, kemudian balik 1 ke balik 2 dan seterusnya. Seterusnya itu sasarannya makin banyak. Bahkan ini diujikan. Jadi di merpati putih olah nafas untuk pematahan benda keras itu ada kurikulumnya. Ada caranya, ada tata nafasnya, ada cara mukulnya gimana, tekniknya seperti apa. Itu diajarkan. Dan itu tidak bisa benar-benar tertata dan tidak bisa secara singkat. Jadi memang ada tahapannya. Setidaknya kalau dasar 1 itu minimal 2-3 bulan latihan, baru kemudian bulan keempat bisa uji coba, atau bulan ketiga uji coba, dan bulan ke-5 atau 6 bisa UKT minimal. Nah, hal ini yang kemudian menjadikan merpati putih itu jarang ada anggota merpati putih itu dalam mematahkan benda keras itu cedera atau sampai patah tangan. Walaupun ada ya, tapi sangat sedikit sekali prosentasenya, karena memang sudah dikurikulumkan bagaimana caranya mematahkan benda keras, dan itu dari dasar sampai tingkat tinggi, misalkan sampai khusus, masih sampai ke tingkat khusus itu ada kurikulumnya sendiri, dan pematahannya itu bertahap, nggak langsung dasar 1 langsung rangkap 5 gitu, nggak. Jadi ada tahapannya, tahapan pematahannya ada sendiri, dan latihannya juga ada kurikulumnya. Selain ada kurikulumnya juga diujikan. Jadi ketika kenaikan tingkat di merpati putih itu, pematahan benda keras itu menjadi salah satu faktor penilaian anggota merpati putih tersebut lulus nggak sih di UKT gitu. Bahkan lebih kepada walaupun misalkan dari sekian banyak faktor penilaian ya, pematahan benda keras itu mungkin menempati 20% lah ya, 20% dari faktor kelulusan seorang anggota merpati putih untuk naik tingkat. Cuman ada rasa semacam rasa kebanggaan ketika kita memang bisa mematahkan sasaran benda keras, apalagi ketika di ujian kenaikan tingkat. Jadi itu jadi semacam prestasi pribadi yang kemudian ternyata saya bisa sampai tahap tersebut gitu ya, sampai tahap tersebut. Dulu ketika saya latihan pertama olah nafas merpati putih, kemudian disuruh mematahkan benda keras pun ada keraguan di dalam diri. Ini bisa nggak sih saya mematahkan itu? Kayaknya keras banget itu ya. Kayaknya keras banget karena di anggota lain kadang ada yang gagal mematahkan, dan itu wajar di merpati putih. Jadi semua sasaran UKT itu ada yang tidak semuanya patah, itu wajar di merpati putih, karena memang kita nggak pakai trik, nggak pakai mantra, nggak pakai hal-hal curang lah. Jadi itu memang benar-benar bendanya, sasarannya itu benar-benar keras. Jadi misalkan betoncor pun kadang kita nyebutnya, teman-teman, itu ada cokocipnya, ada pecahan batunya. Jadi semen campur pasir yang ada pecahan batunya, itu kan keras sekali itu kalau udah kering gitu kan. Nah, nggak mungkin kita juga nggak diperbolehkan, standar kita nggak diperbolehkan memakai bataringan, nggak boleh memakai bataringan. Jadi bataringan Hebel itu di merpati putih buat kita semacam aib lah, kayaknya enteng banget gitu. Dan itu kalau enteng banget itu, terus yang mau diukur apa itu? Makanya di olah nafas merpati putih untuk pematahan benda keras ini bertahap, terus membentuk otot nafas, tenaganya itu ada latihannya, ada tahapannya. Setelah ada cara berlatihnya, ada kurikulumnya, ada diujikan. Jadi
komplit lah di Merpati Putih. Dalam artian untuk pematahan benda keras, olah nafas itu komplit, memang diujikan. Itu untuk pematahan benda keras Merpati Putih, dan sudah terbukti ini dipakai di Kesatuan Kopassus ya. Itu salah satu, Merpati Putih ini salah satu perguruan pencaksilat yang secara resmi masuk ke kesatuan militer atau kepolisian. Itu salah satunya adalah Merpati Putih. Saya nggak tahu perguruan lain yang lain apa, cuman bela diri dari Indonesia setahu saya yang resmi itu Merpati Putih sama Tarung Derajat. Dan keduanya mungkin dilatihkan di anggota yang berbeda ya, tapi jelas di Kopassus Merpati Putih masuk dan itu menjadi salah satu kurikulumnya. Nah, jadi olah nafas Merpati Putih memang seperti itu. Jadi ada tahapannya untuk pematahan benda keras. Jadi kita memang anggota Merpati Putih itu mematahkan benda keras itu nggak asal mematahkan, bukan asal bisa gitu, enggak. Jadi memang ada tahapannya, latihan nafasnya seperti apa, cara pukulnya seperti apa. Karena cara pukul dan latihan olah nafas ini nanti akan membentuk power, terus kemudian membentuk bentuk tubuh yang benar untuk mematahkan benda keras tersebut. Kalau nggak benar seperti apa? Ada dua kemungkinan, ada tiga kemungkinan nih. Satu, berhasil, pematahannya berhasil, nggak sakit, nggak cedera. Ini hasil paling ideal, paling maksimal, paling ideal. Kedua, benda sasarannya itu gagal dipatahkan, tapi nggak sakit. Ini anggaplah masih kurang latihan lah, masih kurang yakin, masih kurang lah. Yang ketiga paling berbahaya ini, paling berbahaya itu bendanya nggak patah, atau mungkin bendanya patah, tapi tangannya ikut patah, kakinya ikut patah. Aduh, ini paling bahaya ini, karena kalau tulang tangan udah patah nih ya, tulang siku sini udah patah itu, atau mungkin bagian mana udah patah itu kayaknya udah cacat ya, susah memperbaikinya kan. Nah itu yang dihindari dari anggota Merpati Putih ketika mematahkan benda keras. Karena kalau udah cacat terus kita latihan silat, latihan bela diri untuk apa? Kan bukan untuk cacat gitu. Kita latihan bela diri, latihan silat itu untuk selamat, dan itu yang jadi tujuan utama di Merpati Putih. Jadi tujuannya ketika pematahan ya patah, nggak sakit. Sama ketika kita misalkan kita anggaplah ya, ini amit-amit ya, kita harus bertarung di jalanan. Masa kalau kita pukul, musuhnya sakit, tangan kita ikut sakit kan? Harusnya nggak seperti itu. Pukul, musuhnya sakit, kita nggak sakit. Jadi kita tetap punya stamina, punya tenaga, punya power yang bisa segera melumpuhkan lawan. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi konsepnya bukan kita yang sakit ketika kita latihan bela diri. Nah, kemudian di Merpati Putih sendiri ketika ujian kenaikan tingkat di hari normal ya, hari normal itu kita membandingkannya dengan hari-hari di masa pandemi COVID-19. Jadi dulu kalau ujian kenaikan tingkat sebelum masa COVID-19 itu biasanya 1 hari 1 malam kalau di Semarang ya, terutama di Semarang 1 hari 1 malam. Jadi dimulai dari jam 7 malam biasanya setelah Bada Isya, terus kemudian latihan gerak dulu sampai kira-kira jam 12 malam. Jam 12 malam istirahat kira-kira 5 menit, baru kemudian jalan jalan kaki malam. Tanpa alas kaki ya tentunya, jalan malam, kira-kira jaraknya ya mungkin saya lupa ya berapa ya, mungkin kira-kira pokoknya kembali ke tempat latihan lagi, kembali ke tempat ujian lagi itu biasanya jam 4 jam 5 subuh. Nah kira-kira Anda bayangkan aja jalan kaki dari jam 12 malam, dimulai dari jam Bada Isya jam 7:30 itu, kemudian selesai subuh jalan kaki itu nggak tidur itu ya. Biasanya UKT di Merpati Putih seperti itu, nggak tidur. Belum selesai, itu juga masih belum selesai. Terus baru kemudian pematahan. Jadi pematahannya itu bukan di awal ketika Anda masih bugar, fit,
Terus pematahan di Merpati Putih nggak ada seperti itu. Jadi pematahannya itu harus di akhir dulu ya. Jadi ini sebelum COVID ya. Saya ngomong sebelum COVID. Jadi kenapa seperti itu? Ternyata dulu pelatih saya bilang, hal ini dilakukan jadi setidaknya ketika kita lagi capek, misalkan real case-nya di jalanan lagi capek, ada orang mau begal, terus kemudian kita nolak begalnya. Mas, tunggu mas, jangan begal sekarang mas, saya lagi capek, besok aja mas kita berantemnya, kan kayak gitu kan gitu. Jadi konsepnya memang di saat kita fisiknya lagi capek sekali, lagi down banget itu ya, karena udah jalan malam, udah gerak dari jam 7. Kemudian kita harus mematahkan sasaran benda keras ujiannya. Dan itu bahkan benda kerasnya itu semakin naik tingkat itu semakin tinggi lagi, semakin banyak gitu ya. Nah, ini yang UKT cabang, belum UKT nasional. UKT nasional itu lebih gila lagi kan, kalau teman-teman Merpati Putih tahu itu lebih gila lagi. Jalan kaki dari alun-alun Kidul Jogja sampai Parangkusumo Jogja, itu jauhnya berapa kilo? Coba dicek di maps deh, jauhnya berapa kilo itu. Biasanya berangkat malam sampai Parangkusumo itu sama, kira-kira jam 7 jam 8 pagi gitu. Setelah itu belum selesai juga, masih harus mematahkan benda keras, dan tingkat UKT nasional setidaknya benda kerasnya itu udah bukan kaleng-kaleng lah, ada batu kali macam-macam lah, batu kali tumpuk lapis berapa gitu, udah jadi makanan anggota Merpati Putih ya. Dan harapannya seperti itu. Jadi harapannya kenapa ujian kenaikan tingkat pematahan benda keras di akhir, bukan di awal ketika kita masih segar bugar. Ya harapannya itu. Jadi harapannya adalah anggota Merpati Putih walaupun dalam kondisi capek, lemah nih secara fisik, tapi masih bisa kalau harus fight gitu kan. Kalau saya harus mempertahankan diri saya, let's go gitu kan, kira-kira seperti itu. Sepertinya ngomongnya sudah cukup banyak. Jadi akan saya akhiri untuk live streaming hari ini. Ada yang mau tanya nggak ini teman-teman? Ada yang udah gabung? Ya saya tunggu 1 menit lah ya, 1 menit. Kalau nggak ada akan saya akhiri. Dan mudah-mudahan bisa bertemu di live berikutnya. Ya kalau pas lagi rajin saya akan live, Terus nanti jelasnya ini akan saya upload, jadi bisa ditonton kapan saja. Nanti upload di Instagram sama di YouTube-nya Merpati Putih Cinde. Karena nggak ada yang tanya atau nggak ada yang mau join lagi. Ada yang join nggak ini? Tunggu 1 menit lah ya. Kayaknya ternyata udah 18 menit. Lumayan sih, nanti jadi konten. Cukup ya. Jadi ini tadi sekilas tentang pematahan benda keras, olah nafas Merpati Putih, kaitannya seperti apa dengan ujian, ada kurikulumnya segala macam, tertata dengan baik. Dan itu yang saya suka di Merpati Putih, kurikulumnya keren lah. Ya ini karena saya anggota Merpati Putih ya, tapi kalau teman-teman lain mungkin pernah ikut silat lain, silakan dibandingkan aja gitu. Terima kasih yang sudah join, yang sudah nonton. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di live berikutnya ya. Saya tutup live ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.